adik-adik, halo papa dan mama. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Cici Sofi. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Cici mau ajarin dulu lagu lama yang baru didengar lagi. Ya, yuk siapin jari-jarinya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ikutin pelan-pelan ya. 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Bait keduanya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bisa? Ulangi lagi ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ulangi lagi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di dalam keadaan yang sehat. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami rindu menikmati firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat kami. Engkau tolong kami memberikan pengertian lebih dalam. Khususnya di hari ini, kami boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kau pimpin acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, satu lagi kita mau belajar lagu. Sama lagu lama juga ya. Wah, ini Cici emang edisi lama ya. Kita nyanyi lagunya apa ya? Tuh, udah ada ya teksnya. Gampang nih. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, luar biasa ya. Oke, kita sehari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul yang ke-1. Yang pasti semua punya Alkitab ya. Bawa kitabnya. Yang udah bisa baca, boleh baca sendiri. Yang belum bisa baca, boleh dibantu sama mamahnya atau papahnya. Siap? Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Di sana judulnya Yesus terangkat ke surga. Sudah siap? Kita baca sama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, Yesus lahir ya di Bethlehem. Lalu Yesus banyak melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan ya. Banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, membangkitkan orang yang mati ya, membebaskan orang dari kuasa jahat ya, banyak sekali yang Yesus lakukan. Tetapi yang terutama, Yesus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapa di surga, yaitu menebus dosa manusia. Ya, Yesus mati di kayu salib. Di bukit apa? Ayo, ada yang ingat? Di bukit Golgota, ya. Yesus mati, lalu dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus gak langsung naik ke surga, tapi Yesus menampakkan diri dulu sama murid-muridnya. Untuk apa Yesus menampakkan diri? Supaya murid-muridnya ingat firman Tuhan, kalau Yesus memang mati tapi akan bangkit kembali, membuktikan Yesus yang disembah, Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut ya. Yesus gak mati untuk selama-lamanya, Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri ke banyak murid-muridnya ya, ke Maria Magdalena, ke Simon Petrus ketika sedang akan kembali untuk menjala ikan, menampakkan diri ke murid yang sedang berjalan menuju Emmaus ya. Sehingga satu kali setelah 40 hari, ketika murid-muridnya sedang berkumpul lagi ngobrol ya, kamu lihat Yesus gak? Iya, saya juga lihat, Yesus menampakkan diri ke saya. Iya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol ini, Yesus datang. Yesus ajakin ngobrol mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat ya, agak keluar kota, di daerah Betania ya dikatakan. Lalu Yesus mengingatkan sama murid-muridnya ini, sama Petrus, Andreas dan teman-temannya, agar mereka setia melakukan firman Allah ya. Dan tugas yang sangat penting dari Yesus untuk murid-muridnya dijelaskan juga dalam Matius 28 ayat 19. Apa tugas yang penting? Yaitu murid-muridnya harus pergi memberitakan kabar keselamatan tentang Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa umat manusia ya. Dan Yesus sudah bangkit ya. Nah, murid-muridnya ngedengerin, memperhatikan, sama seperti adik-adik sekarang ya. Kalau lagi diajarin firman Tuhan, dengerin, sungguh-sungguh perhatikan, betul gak? Ya, hebat. Nah, mereka merhatiin pesannya dari Yesus. Lalu Yesus memberkati para murid-muridnya. Ketika Yesus sedang memberkati, setelah selesai memberkati, tiba-tiba Yesus naik. Ya, Yesus naik ke sorga.
Murid-muridnya semua lihat dengan mata atau telinga? Dengan mata ya. Murid-muridnya lihat dengan matanya sendiri. Yesus naik ya. Mereka liatin langit. Gak lama Yesusnya hilang, tertutup oleh awan ya. Nah, kemudian ada 2 orang berpakaian putih. Siapa? Betul, malaikat. Ternyata mereka ini malaikat yang diutus oleh Tuhan ya. Yuk kita baca lagi. Mereka bilang apa? Dalam ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, ya. Untuk apa sih Tuhan datang kembali? Untuk mengangkat kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa yang mau diangkat Tuhan Yesus? Wah, Cici juga mau. Adik-adik juga pasti mau ya. Nah, terus Tuhan Yesus ngapain sih ke surga? Kenapa harus ninggalin kita ya? Wah, Yesus pergi ke surga buat sediain tempat dulu buat kita yang percaya ya. Nanti kalau tempatnya udah siap, Yesus turun kembali menjemput kita ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, kita tidak salah menyembah Allah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengalahkan maut, dan yang naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga yang akan kembali untuk menjemput kita semua. Puji nama Tuhan. Sebentar juga kita akan melihat video animasi bagaimana Yesus naik ke surga. Namun sebelumnya kita tutup dulu ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami bukan sekedar mendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu. Karena kami juga adalah murid-murid Engkau. Oleh sebab itu, tugas kami juga untuk memberitakan firman Tuhan, mengabarkan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang tua kami, orang-orang yang ada di sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, nanti pengen tahu kan sambungan ceritanya? Yesusnya gimana nih kalau udah naik ke surga? Kita gimana dong? Saksikan di dalam sekolah minggu berikutnya di hari Minggu pada jam yang biasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus naik ke surga. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati
murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Ayat hafalan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Matius pasal 28 ayat 20.